Komunikasi bersifat preseksual, dinamis, dan transaksional. Bersama saya Gita Meliana dan rekan saya Zulfa Safinatun. Komunikasi bersifat prosesual. Komunikasi tidak memiliki awal dan akhir, melainkan berkesinambungan atau kontinus. Contohnya, saat berpidato, kita tidak tahu kapan mulainya, apakah pada saat di belakang panggung, ataukah pada saat naik ke panggung, ataukah pada saat berbicara, dan ataukah pada saat turun panggung. Tokoh Heraklitus mengatakan, seseorang manusia tidak akan pernah melangkah dari sungai yang sama 2 kali. Yang artinya, manusia berubah semakin tua dan banyak pengalaman yang semakin meningkat. Contoh lain, ketika kita meminta mengembalikan buku pada teman, terjadi suatu proses pada saat kita memintanya sampai dia memberikan buku itu. Namun, bukan berarti berkomunikasi berhenti pada saat meminta mengembalikan buku itu saja. Selanjutnya, komunikasi bersifat dinamis, yaitu komunikasi terjadi sekali waktu dan akan menjadi sejarah bagi kita. Bisa dianalogikan seperti kita menonton suatu film yang sama sebanyak 2 kali. Saat kita menonton pertama kali, kita akan merasa tertarik. Untuk kedua kalinya kita menonton, kita akan merasa biasa saja atau tidak seperti halnya saat kita menonton pertama kalinya. Hal ini juga dapat mempengaruhi perubahan sudut pandang, pengetahuan, dan perilaku peserta komunikasi, seperti orang yang berubah ketika dihipnotis. Contoh komunikasi bersifat dinamis yaitu ketika kita berbincang dengan teman saat masa kecil, lalu sudah lama tidak bertemu, kemudian bertemu lagi di saat kuliah, konversasi yang dilakukan tentu akan berbeda dari topik, respon, dan lain sebagainya. Komunikasi bersifat transaksional, dibagi menjadi 2 yaitu kooperatif dan interaktif. Kooperatif yaitu baik pengiriman ataupun penerima pesan harus saling bertanggung jawab terhadap pesan yang disampaikan. Sedangkan interaksi yaitu terjadi secara terus-menerus dan tidak dilakukan hanya secara sepihak, melainkan juga dengan respon atau timbal balik dari orang yang akan diajak berkomunikasi. Contoh yang pertama yaitu ketika kita bercerita dengan teman kita, apalagi teman kita terlihat tidak tertarik, maka otomatis kita akan berhenti bercerita. Contoh kedua yaitu orang yang mengkampanye tentang hidup sehat kepada orang lain pada saat yang sama juga sedang berusaha untuk hidup sehat. Nah, dari PowerPoint di samping bahwasanya kita bisa menyimpulkan komunikasi itu bersifat saling mempengaruhi, berkesinambungan, walaupun tidak tahu kapan komunikasi akan berlangsung dan terjadi. Diri kita sendiri akan mengalami perubahan sesuai komunikasi. Contohnya, apabila kita membujuk seseorang, maka diri kita lah yang akan menjadi orang yang paling terbujuk. Hal tersebut menandakan secara tidak langsung dan tidak sadar, pikiran kita turut dipengaruhi oleh komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain. Nah, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.